jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita sekalian dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Agape Ministry menyambut Bapak Ibu jemaat sekalian dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat datang dalam acara perayaan Paskah Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Palu tahun 2023 yang mengangkat tema The Victory. Adapun yang menjadi susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian kedua sambutan dari Ketua Majelis, ketiga sambutan dari Ketua Agape Ministry, keempat ibadah perayaan Paskah, dan yang kelima penutup. Dan saat ini kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Majelis GKI Sulsel Jemaat Palu. Dengan kasih kepada Ibu Yau Yuliana SH dipersilahkan. Shalom, selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Segala puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan, karena atas seizinnya lah sehingga malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam perayaan Paskah Jemaat GKI Palu tahun 2023. Yang saya hormati Ibu Gembala beserta seluruh hamba Tuhan GKI Palu, Bapak, Ibu, rekan-rekan majelis, Bapak Evangelis Dr. Herianto yang berkenan hadir memenuhi undangan dari Agape Ministry dalam rangkaian perayaan Paskah tahun ini dan berkesempatan untuk membagikan firman kepada kami seluruh jemaat GKI Palu dan jemaat Pos Peilik Bumi Rofiga. Terima kasih untuk pelayanannya Pak. Tuhan Yesus kiranya terus memakai Bapak lebih sungguh lagi. Dan yang saya kasihi seluruh jemaat GKI Palu. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan doa Getsemani di hari Kamis, ibadah Jumat Agung, dan Paskah Subuh, serta puncaknya pada malam hari ini dalam perayaan Paskah Jemaat GKI Palu. Malam ini kita menutup seluruh rangkaian kegiatan Paskah di dalam sebuah perayaan sukacita yang mengangkat tema The Victory, yang mengingatkan kita bahwa Kristus telah menang. Menang dari dosa, kuasa dosa, menang dari masa lalu kita, menang atas segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Melalui sambutan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Paduan Suara GKI Palu beserta dengan pelatih paduan suara Bapak Evangelis Chris Daniel yang sudah mempersiapkan puji-pujian yang indah yang dilantungkan sepanjang rangkaian Paskah ini. Terima kasih kepada tim Agape Ministry yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Mengutip kalimat dari Bapak Evangelis Herianto semalam yang mengatakan bahwa di balik panggung yang indah ini ada tim yang bekerja keras dan mungkin tidurnya itu terganggu dan tidur sampai larut malam demi terlaksananya acara ini dengan baik dan lancar. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya minta kita memberikan aplaus kepada tim Agape Ministry sebagai tanda hormat dan terima kasih kita semua
atas kerjasama dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara sepanjang ibadah dari hari Jumat sampai dengan penutupan malam hari ini. Secara khusus terima kasih kepada Bapak Jevan Sutioso selaku Ketua Agape Ministry. Jadikan tim ini semakin solid untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada keluarga Bapak Frankie Anthony yang telah berkenan menyediakan ruangan ballroom ini selama beberapa hari untuk dipakai beribadah bersama-sama oleh Jemaat GKI Palu. Terima kasih yang tak terhingga kepada setiap pribadi yang bekerja di balik layar, tim musik, sound system, dekorasi, dan para pekerja pribadi-pribadi yang tidak tersebutkan namun telah melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Akhir kata, mewakili hamba Tuhan Majelis GKI Palu, saya menyampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Shalom. Baik, terima kasih kepada Ketua Majelis GKI Sulsel Jemaat Palu, Ibu Yau Yuliana. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Agape Ministry kepada Bapak Jaifang Sutioso, dipersilahkan. Tes. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga kita kembali dapat berkumpul di sini merayakan Paskah. Tuhan datang ke dunia untuk mati dan disempurnakannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menjadi puncak dari segala pengharapan kita kepada Kristus Sang Penebus. Mewakili Komisi Agape, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis atas kepercayaannya dan dukungannya kepada kami sehingga acara malam ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih juga secara khusus untuk segenap donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sudah lama kami bergumul untuk bisa memiliki sound system yang sekarang ini kami gunakan, yang bisa Bapak Ibu lihat ada di sebelah sana, bukan yang di tengah, di bawahnya, di belakang 2 biji, 6 unit kita sudah adakan dan Tuhan sangat baik, Dia bisa mencukupi segala kebutuhan yang kami tahu itu untuk Dia. Jadi kami tidak dapat sebutkan satu persatu kepada semua para donatur yang sudah mewujudkan semua ini terjadi di GKI Palu. Kita bisa menikmati sound yang begitu indah, ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga besar Hotel Rama yang telah menyediakan tempat ibadah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dari hari Jumat, hari ini dari subuh dan sampai hari ini kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah terlibat dalam pelayanan. Api semangat pelayanan tidak boleh padam. Semangat pelayanan kita seharusnya seperti jantung dalam tubuh kita. 1 detik pun tidak boleh istirahat. Yang terakhir,
Sudahkah kita merenungkan topik hari ini, kematian dan kebangkitan Kristus? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen merespon berita klasik yang nyaris terabaikan dalam dunia kontemporer saat ini? Sesuai dengan tema Paskah hari ini, The Sacrifice and the Victory, kiranya di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari, momen Paskah kembali mengingatkan kita akan pengorbanannya dan karya keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Dan kiranya kemuliaan Kristus boleh tercermin melalui seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam usaha, dalam segala bentuk kehidupan kami untuk kemuliaan dan kerajaan-Nya. Akhir kata, saya akan bacakan 1-2 ayat agar kita bisa renungkan bersama. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Allah berdaulat, Allah merencanakan segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya untuk kemuliaan nama-Nya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Agape Ministry Bapak Jaifang Sutioso. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki ibadah perayaan Paskah GKI Sulsel Jemaat Palu tahun 2023, The Victory. Pengorbanannya, kematiannya di kayu salib
menebus setiap kita. Kita semua adalah orang-orang yang bersyukur hidup karena Roh. Mari masuk dalam penyembahan kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa muda. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kita mau datang sembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hidup kita hanya hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan amin Tuhan. bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa muda. Dialah yang sudah mati bagi setiap kita. Dan Dia bangkit membuktikan maut tidak lagi berkuasa atasnya. Dia mengalahkan maut. Mari datang sembah Dia. Mari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup kami. Kuasa-Nya membangkitkan roh kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa. Kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Memulihkan hidupku,
Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, kami mau terus bersyukur, memuji Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji lebih lagi Tuhan yang bangkit bagi kita malam hari ini. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita sapa kiri dan kanan kita, depan belakang, nyatakan Tuhan telah bangkit bagi kita. Tuhan telah menang bagi setiap kita. God is our victory. Woo! Sama-sama kita mau nyatakan, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Silakan jemaat Tuhan nyatakan, kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Musuh-Mu, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh tidak dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Tuhan telah menang bagi kita. Sama-sama kita mau serukan. Kita bertepuk tangan di atas kepala. Allah musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Bersoraklah. bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi dengan hati kita. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan. Dia bangkit, Dia berikan kita kuasa Haleluya. untuk melawan maut. Mari kita tetap puji Dia. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
Mari berikan sorak-sorai yang paling mulia buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekarang waktunya nak, kau bantu bapak itu. Sekarang Tuhan utus kau untuk menolong bapak itu. Bantu dia nak ya. Apakah memang dia ya? Masa sih? Coba saya ajak ngobrol aja ya. Selamat pagi Opa. Oh, selamat pagi nak. Ada yang bisa saya bantu Opa? Ini Opa cari Dr. Vincent. Oh, saya Dr. Vincent Opa. Ada apa ya? Oh, kamu sendiri ya nak? Iya Opa. Terima kasih dokter sudah operasi Opa. Terima kasih ya dok. Oh iya, sama-sama Opa. Opa, saya mau bertanya sesuatu. Boleh kita cari tempat ngobrol Opa? Biar saya bantu antar dorong kursi rodanya. Iya, boleh. Jadi gini Opa. Saya mau bertanya terkait kejadian 30 tahun lalu. Apakah Opa pernah menyelamatkan seorang anak kecil dari kecelakaan Opa? 30 tahun yang lalu ya? Iya Opa. 30 tahun yang
Oh iya nak, waktu itu ada anak kecil yang bermain bola, terus dia tertabrak mobil. Opa bawa ke rumah sakit. Kasihan, bolanya rusak. Opa ganti dengan yang baru. Opa jadi ingat kejadian itu. Opa, anak kecil yang Opa tolong 30 tahun lalu itu adalah saya, Opa. Oh, kamu ya nak? Iya, Opa. Oh syukur, kamu sudah sehat. Kamu sudah kuat dan sudah jadi dokter. Opa senang nak. Iya. Oh iya, Opa. Ketika saya memeriksa Opa, saya melihat ada luka di tangan Opa. Dan di atas meja saya melihat sebuah kertas yang bertuliskan sebuah ayat Alkitab, Opa. Ayat Alkitab itu dan luka di tangan Opa mengingatkan saya tentang kejadian pada saat itu, Opa. Boleh saya bertanya, Opa, apa maksud dari ayat itu, Opa? Dan kenapa harus ayat itu? Ayat itu sebagai pesan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. 30 tahun yang lalu Dr. Vincent sudah sembuh secara jasmani. Apakah saat ini Dr. Vincent sudah sembuh secara rohani? Saya belum sembuh, Opa. Apakah Tuhan mau menerima saya? Saya sombong, Opa. Saya angkuh. Apakah saya masih bisa diterima? Hari ini kita memperingati kemenangan Kristus atas dosa-dosa manusia. Opa sudah merasakan kemenangan itu. Apakah Dr. Vincent mau menerima kemenangan itu? Saya mau, Opa. Saya mau menerima kemenangan itu, Opa. Bisa Opa membantu saya, dan bisa Opa tolong berdoa untuk saya, Opa. Baik nak, kita berdoa ya. Iya, Opa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam banyak kesempatan hidup kami, kerap kali kami terjebak dengan kehidupan rutinitas kami. Kerap kali kami menikmati kehidupan yang membuat kami puas secara manusia. Kerap kali kami menikmati kehidupan yang seolah adalah kesuksesan. Kerap kali kami menikmati kehidupan dalam kesendirian. Kami bersama-sama menikmati kehidupan yang seolah-olah orang lain harus mengakui bahwa kami hebat, aku kuat, aku berkuasa, aku luar biasa. Tetapi ya Tuhan, rangkaian ibadah yang sudah kami lewati bersama-sama dalam rangka Jumat Agung dan Paskah tahun ini, buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh mengalami kemenangan bersorak luar biasa oleh karena kami tahu Tuhan menjadi segala-galanya bagi kami dan membuat kami sebagaimana kami ada. Bersabdalah ya Tuhan, tolong kami
untuk tidak terjebak di dalam kesuksesan yang semu, tidak terjebak dalam kehidupan yang hampa. Mampukan kami menjalani hidup ini dengan nikmat di dalam Tuhan dan mengakhirinya dengan nikmat sehingga orang lain boleh melihat Allah dan mengenal Allah kami dan mengandalkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara shalom. Shalom saudara-saudara. Saya bersyukur dan saya terus berdoa supaya rangkaian ibadah kita dimanapun kita alami, bahkan di tempat ini, tidak membuat saya dan saudara terjebak di dalam liturgika, rutinitas, seremoni, dan lain sebagainya. Tapi kita sungguh-sungguh bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa mengubah segala-galanya, membuat Anda dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Berbedalah. Oleh karena kita hidup di tengah-tengah kota, di tengah-tengah keadaan yang memang harus punya alternatif. Berubahlah oleh karena engkau dan saya, siapapun engkau, adalah gambar dan rupa Allah yang harusnya menyaksikan Allah yang begitu dahsyat, luar biasa, dan ingin membuat saya dan saudara mentransformasi kota kita. Jadilah saksi-saksi Kristus. Karena itu mari kita bersama mendasari bagaimana kita hidup menjadi saksi Kristus itu dengan firman Tuhan. Kita membuka bersama-sama, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, 1 Korintus pasal 15, saudara-saudara. Mari kita membuka beberapa bagian ayat saja yang kita bisa sama-sama renungkan hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saya akan bacakan bagi saudara dan beberapa ayat dari pasal yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat yang terakhir saya ingin baca bagi saudara, ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau kita ditanya, minggu ini kita sudah mulai rangkaian-rangkaian ibadah, rangkaian-rangkaian perayaan, rangkaian-rangkaian kegiatan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Apa sebetulnya saudara-saudara maknanya bagimu? Sekali lagi saya selalu menekankan, apa maknanya bagimu? Why? Oleh karena ketika saya dan saudara tidak mengerti makna apa yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan, maka sebetulnya sia-sia saja kita melakukannya. Bagi panitia kalau ditanya apa kesanmu, apa maknamu, lelah. Amin, saudara? Saudara mungkin mengatakan, iya Pak, kami lelah, tapi kami sukacita. Amin? Nah, saudara-saudara, apa makna Paskah bagimu? Kalau kita lihat, saudara, rangkaian banyak kegiatan, di Palu rasanya tidak seperti di tempat lain. Katakanlah di Sulawesi Utara, begitu saya pernah memimpin di sana juga satu kali. Dan saya ngelihat, baru dari bandara itu saudara sampai ke tempat saya pelayanan, itu semua salib semua di pinggir jalan. Kira-kira seperti itu, meriah banget. Dan saudara kita lihat baik-baik, begitu Paskah dirayakan, begitu orang merancang Paskah, bukan hanya kreativitas yang dibutuhkan, bukan hanya tenaga yang dibutuhkan, tetapi juga uang yang begitu banyak yang harus diinvestasikan. Persoalannya kembali, apa maknanya bagiku dan bagimu? Saudara, ketika saya dan saudara hanya menikmati rangkaian ibadah itu, maka upahmu hanya menikmati. Ketika dan saudara saya hanya menilai kegiatan itu, maka upahmu adalah jadi penilai. Ketika kita sama-sama menjadikan seluruh rangkaian ibadah itu hanya sebuah kewajiban, maka upahmu adalah kewajiban. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita ngelihat makna Paskah, kita bisa melihat saudara-saudara. Dari perjanjian lama kita bisa melihat Paskah itu artinya pesa. Dari kata pesa itu artinya simple, melewati. Allah mengasihi umatnya sehingga dia melewatkan kutuk, hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu, khususnya anak sulung. Nah, saudara-saudara, kata Paskah dalam perjanjian baru, kebangkitan Kristus. Apa koneksinya itu? Bagaimana mungkin ada koneksi dengan ratusan tahun yang lalu di Mesir itu dan kemudian dengan kebangkitan Kristus? Apa koneksinya? Saudara, Paskah telah menjadi peristiwa paling populer selain Natal dan Pentakosta dan banyak tradisi gereja yang lain. Paskah, saudara-saudara, dicatat di sepanjang Alkitab, baik perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Ini juga menekankan makna Paskah bukan sekedar fakta sejarah. Makna Paskah bukan hanya sekedar ini loh, dicatat di dalam tradisi manusia. Bukan saja itu. Makna Paskah, saudara-saudara, merupakan kemenangan dari Kristus yang membuat saya dan saudara menjadi umat Tuhan yang berbeda. Sebentar lagi saya dan saudara akan menghadapi sebuah situasi yang luar biasa 2024. Kalau saudara dan saya tidak bersatu untuk menyelamatkan negeri ini, kemungkinan besar kita akan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang tidak terduga. Tak pernah kita bisa melihat dan membayangkan, dan hati-hati itu. Saudara-saudara, jadikanlah apapun pilihanmu, jadikan Indonesia tercinta menjadi negara yang tetap bersatu. Amin. Amin, saudara. Saudara-saudara, saya tidak diminta untuk partai politik, tidak ada. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, ini negara kita, ini adalah tanah air beta, ini adalah tempat di mana saudara-saudara ditempatkan hidup dan berkarya. Karena itu kita bukan orang pinggiran. Kita bukan orang yang kedua, kita bukan orang yang bisa-bisa saja diminoritaskan. Tidak,
kita sama-sama anak bangsa. Mari kita bangun bangsa ini. Saudara, kematian anak sulung telah menjadi teror malam itu. Dan Firaun, raja dewa yang sangat berkuasa itu tak mampu juga bisa menahan, bisa menghindar dari hukuman Allah kita. Tidak ada. Karenanya jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Sekalipun mungkin saudara menjadi orang-orang yang minoritas. Jangan pernah berkecil hati karena Anda memiliki Allah yang berkuasa. Di dalam pekerjaan kemungkinan saudara terasing oleh karena apa? Akulah yang sendirian pengikut Kristus. It's okay. No problem. The problem is, apakah teman-temanmu itu mengenal engkau sebagai pengikut Kristus yang setia dan bisa menjadi saksinya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat Paskah Allah itu melewati, atau kalau boleh dikatakan Paskah Allah itu melewatkan hukuman itu dari umatnya. Sehingga anak Firaun pun yang sulung itu mati. Saudara-saudara kita bisa bayangkan itu. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, penegasan Paulus, ya, kita lihat pembahasan Paulus tentang Paskah itu begitu sering. Kitab Roma juga dibahas, 1 Korintus ini juga dibahas, dan beberapa tempat itu Paulus juga membahasnya, saudara. Nah, apa artinya bagi kita? Saudara-saudara, begitu seringnya Paskah itu dirayakan, diberitakan, dibahas, menunjukkan beberapa hal ini. Pertama-tama adalah jemaat Kristen memiliki persoalan memaknai Paskah. Punya persoalan. Bagaimana mungkin satu orang bisa menggantikan seluruh orang di dunia ini dalam segala zaman? Bagaimana mungkin, minimal begitu. Tapi di sana juga dikatakan, karena dosa itu satu orang, karena satu orang berbuat dosa dan semua manusia berdosa, maka oleh karena satu orang juga, kira-kira seperti itu. Apple to apple, saudara. Nah, sulitnya orang menerima realitas Paskah. Bahkan di dalam tradisi Yahudi, ada namanya kelompok Saduki. Tidak percaya kebangkitan, saudara bisa nanti lihat Matius pasal 22. Orang tidak menyadari konsekuensi Paskah. Apa konsekuensinya? Kalau Yesus sudah membuat saya dan saudara mati bersama dengan dia, bangkit bersama dengan dia, itu artinya apa? Anda dan saya selalu berada bersama-sama dengan dia dimanapun engkau berada. Tidak hanya di gereja, tidak hanya ketika saya dan saudara mengalami persekutuan, kegiatan rohani ibadah, tidak. Kemarin saya sudah negaskan kepada saudara, no SSD, tidak ada sakral dan sekuler, no way, tidak ada. Di mana engkau berada dan karena engkau meyakini Allah bersamamu, di situ Allah berada. Jangan pernah main-main. Karena itu saudara, Paskah menegaskan Kristus adalah Tuhan. Ini golongan epikurean, saudara-saudara, kebangkitan sama sekali nggak mungkin. Filsuf Yunani mengatakan tubuh ini akan mati karena tubuh ini adalah tubuh yang nggak abadi. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus, dalam Kristus, tubuhmu akan diubah menjadi tubuh yang berbeda, yang baru. Saudara, orang Yahudi pada umumnya percaya kebangkitan tubuh hanya terjadi pada akhir zaman. Karena itu ketika Yesus dibangkitkan, mereka syok, mereka bingung, apa itu yang terjadi? Orang Yahudi golongan Saduki tidak percaya, tadi kita sudah bahas. Nah, saudara-saudara, penegasan Paulus memaknai Paskah yang menang. Menang itu artinya merdeka. Nah, mari kita bersama-sama. Merdeka dalam hal apa ketika kita itu selalu merayakan Paskah? Merdeka dalam hal apa? Yang pertama-tama kita melihat, saudara-saudara, merdeka pemahaman. Sekali lagi ya, setiap kali kita merayakan Paskah, mari kita mengingat, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan karena apa dan di bagian apa? Yaitu merdeka pemahaman. Di sana ditegaskan, merdeka pemahaman adalah ingat kredo Injil ini. Jadi ayat yang tadi saya sebutkan dan saya bacakan bagi Anda, ayat 3 sampai ayat yang kelima, itu disebut dengan kredo Injil. Nah, saudara, kredo Injil adalah, mari kita baca, 1, 2, 3. Kristus
Ini kredo. Dan ketika saudara salah satu saja unsur ini, saudara skip, sudah bukan lagi kredo. Kredo yang betul, kredo Injil yang betul adalah Kristus telah mati. Bukan karena siapa-siapa, karena dosamu dan dosaku. Jangan pernah ada di antara saudara yang merasa lebih suci dari yang lain. Tidak ada, semua kita berdosa. Sekalipun kau cuma sedikit dosamu, itu pun mencemari seluruh tubuhmu dan hidupmu. Itu sebab Yesus telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan, dan dia telah menambahkan diri. Bukan hanya kepada 12 murid, banyak sekali saudara-saudara, kita lihat nanti di ayat selanjutnya itu. Ini kredo. Perhatikan kredo ini. Kredo ini saudara-saudara menjadi fakta sejarah. Yesus mati, tidak bisa diabaikan. Yes, dia mati, diterima manusia. Tetapi Yesus bangkit, itu menjadi persoalan. Interpretasi teologis, dia mati bagi dosa-dosa kita, dia bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Pembuktian teologis, sesuai kitab suci. Bukti sejarah, dia dikuburkan. Bahkan sekarang kain kafannya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi peneliti. Apakah betul itu kain kafan Tuhan Yesus atau bukan? Saudara-saudara, makna kebangkitan Kristus bagi kita apa? Dasar pengharapan. Pengharapan tidak sama dengan kemungkinan. Pengharapan tidak sama dengan aku ingin. Bukan. Pengharapan adalah sebuah keyakinan yang kokoh. Aku tahu, yang ku percaya, sekalipun orang lain tidak mau percaya. Itu pengharapan. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagi Bapak Ibu yang sudah menikah. Apakah engkau betul-betul percaya bahwa pasanganmu adalah jodoh dari Tuhan? Amin? Amin? Siapa antara saudara-saudara yang pagi ini pernah mengatakan kepada pasangannya, aku bersyukur memiliki pasangan dirimu? Ada? Ada? Enggak ada ya? Enggak terbiasa Pak, oke lah. Dalam hatiku selalu begitu Pak, amin, haleluya. Saudara-saudara ingat baik-baik, kerap kali kita lupa bahwa apa yang kita pahami ketika Allah itu memberikan kepada kita satu status yang berbeda, itu tidak hanya berbicara kepada kapan-kapan waktu yang cuma sesingkat-singkat itu atau blok-blok-blok, bukan. Setiap hari. Kalau Anda bisa bersyukur dengan pasangan Anda, kalau Anda bersyukur, bisa bersyukur dengan orang tua Anda. Kalau Anda bisa bersyukur dengan anak-anak Anda, disitulah kehidupan yang seharusnya dan diharapkan oleh manusia. Dan kalau saudara mengalami itu semua, saya yakinkan kepada saudara, seluruh anggota keluargamu tidak akan pernah mau mencari tempat yang lain untuk membuat mereka eksis dan diakui. Tidak mau. Karena itu, saudara-saudara, ayo kita terbiasa. Saya juga belum terbiasa untuk I love you every day. Tapi saya ingin mencoba untuk bersama-sama berubah. Amin saudara? Nah, jadi mulai besok hari ibu-ibu ya minta itu ya kepada suamimu. Pak, sekali saja ngomong I love you. Amin ibu-ibu? Ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat dasar pengharapan, jaminan bahwa maut sebagai upah dosa. Lalu dasar kesetiaan, daya tahan dalam pelayanan rasuli bahwa ancaman maut itu sudah ditiadakan oleh Kristus. Kalah sudah, no problem. Jadi orang Kristen, apa yang menjadi ketakutan? Harusnya nggak ada. Karena kematian pun, bahkan kematian raga tidak membuat kita sirna dan lenyap selama-lamanya. Tidak, kita justru eksis bersama Allah selama-lamanya. Nah, dasar etika, gaya hidup Kristen harus bertanggung jawab. Jangan banyak kita tuh berbuat dosa dengan sengaja, saudara-saudara, dimanapun kita berada. Hati-hati. Nah, saudara-saudara kedua, ini merdeka pengakuan. Kalau tadi pemahamannya adalah ada kredo, ada saya meyakini dengan tulus, saya sadar dan saya yakin. Saya nggak mau lepas itu. Dasar merdeka pengakuan. Kristus sebagai yang sulung. Wah ini menarik, oleh karena ini ada kaitan dengan the sacrifice kemarin itu, pengorbanan. Saudara-saudara, buah sulung itu aparke, saudara-saudara itu tanda keberhasilan panen. Secara ritual dia hasil panen yang dipersembahkan kepada Allah. Dan itu layak di hadapan Allah. Kalau Yesus disebut sebagai korban anak domba Allah,
Dan betul itu sudah. Oke ya, dan dengan itulah kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, lalu kalau kita lihat, yang sulung dalam konteks 1 Korintus adalah begini, saudara-saudara. Ya, Kristus sebagai pokok kebangkitan. Dia yang pertama-tama bangkit. Pak, dulu Lazarus, yes, Lazarus mati lagi. Yesus bangkit, tidak ada lagi mati. Selama-lamanya bangkit dan hidup. Itu berbeda. Yesus itu bangkit oleh karena kuasa Allah dan dia tuh dibangkitkan selama-lamanya. Kalau Lazarus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kebangkitan memayungi seluruh kebangkitan, baik sekarang, dulu, nanti, selama-lamanya. Kebangkitan Yesus sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan segala sesuatu. Karena itu pulihlah. Kalau nanti pulang, jangan lagi bikin konflik di rumah. Itu toh, Papa, nyanda pernah itu ngana bikin, kasih hadiah, ngasih kata-kata baik, bla bla. Bukan itu, saudara. Mari kita pulih bersama-sama. Terimalah apa adanya. Oke? Nah, saudara-saudara, logika manusia itu ini. Oke ya? Karena satu orang berbuat dosa, berimbas pada semua orang, maka oleh karena satu orang juga, itu di Roma disampaikan, tadi kita lihat juga di 1 Korintus disampaikan juga. Karena satu orang pula, dosa itu juga, hukuman dosa itu juga diselesaikan. Maka saudara-saudara, yang ketiga adalah merdeka dalam pemberitaan Kristus. Pertama, kebangkitan ini, ingat baik-baik, hanya akan terjadi bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Saudara, saya ingin mengatakan kepada Anda, keselamatan yang Anda dan saya terima adalah gratis, murah, tapi bukan murahan. Karena itu, hai anak-anak muda, jangan pernah engkau gadaikan imanmu hanya atas nama cintamu. Jangan pernah kau gadaikan imanmu hanya karena pekerjaanmu. Jangan pernah kau gadaikan imanmu hanya karena posisi, jabatan, dan segala harta yang nanti kau bisa miliki. Jangan pernah. Mengapa? Karena saya dan saudara tidak hanya hidup di dunia ini saja. Nanti sebentar, saudara akan menanggung konsekuensi yang tidak pernah ada solusi. Jangan gadaikan imanmu. Ini serius. Kalau tidak, silakan saudara lakukan. Saudara-saudara, kita bisa melihat, milik Kristus. Mungkin saja saudara mempunyai kaya raya di anugerah Tuhan. It's okay, bersyukurlah kepada Tuhan. Saya teringat John Wesley, saudara. Dia mengatakan sebuah pernyataan yang indah. Carilah sebanyak-banyaknya, dapatkanlah sebanyak-banyaknya harta, oke ya, kuasailah sebanyak-banyaknya harta, tapi yang terakhir dia katakan, bagikanlah hartamu sebanyak-banyaknya juga. Jadi mencari harta tidak dosa. Tapi endingnya kemana? Nah, itu membuat saya dan saudara dosa apa tidak? Oke ya, saya minta maaf, saya harus cerita nih saudara. Sekalipun saya gak harus menyebut nama. Saya sudah sekian lama tidak lagi ke Palu, tapi selama di Palu saya tidak pernah kekurangan apa-apa. Makan selalu banyak, dan istri saya warning, wah ini ya perbaikan gizi kok udah keluar kota. Itu ya, mulai bertambah lagi nih ya beban berat badan saya. Saudara, saya pikir-pikir, kalau saya sendiri, siapa yang bisa itu? Oke ya, makan begitu mewah, begitu indah, banyak pula. Siapakah saya? Tapi di Palu, saya berkarunia menikmati, maka itu jadilah hamba Tuhan, amin. Nah saudara-saudara ya, saudara juga hamba Tuhan. Dan saya bersyukur, terlalu banyak orang-orang di Palu itu baik-baik, saudara. Oke ya, jadilah orang-orang yang seperti itu juga. Nah, saudara-saudara, kita lihat, kebangkitan ini baru akan terjadi pada kedatangan Kristus. Parousia, Kristus segala raja, nanti dialah yang akan memerintah kita. Kalau nanti selama-lamanya memerintah kita, maka bukan nanti, dari sekarang dia menjadi rajamu dan rajaku. Saudara, Kristus sang penguasa. Mazmur 110 ayat 1 disinggung, Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia, tidak ada yang lain. Nah, saudara-saudara, fokus pemerintahan Allah itu ada 3. Menunjukkan kesatuan karya Kristus dan Allah. Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, dia bukan hanya manusia saja, dia 100% Allah, dia 100% manusia.
Karena itu dia mengalami kematian manusia, penderitaan manusia, bahkan kehausan secara manusia. Karena dia betul-betul pribadi yang sangat unik dan satu-satunya. 100% Allah, 100% manusia. Menghindari kesalahpahaman bahwa bahkan Allah pun takluk di bawah kakinya. Tidak, dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Meneguhkan totalitas pemerintahan Allah yang berdaulat. Jangan paksa Allah menurut keinginanmu. Jangan paksa Allah ketika engkau doa sesuai dengan apa yang engkau minta. Jangan paksa Allah untuk membuat seluruh keinginanmu terkabul. Jangan pernah. Karena kalau begitu, pertanyaan saya adalah siapakah yang menjadi Allah? Saudara sadar tidak, kerap kali saudara Allah yang kita sembah, yang mulia itu kerap kali justru menjadi pesuruh kita. Coba bayangkan, malam tadi saudara berdoa waktu tidur. Berdoa, kira-kira doanya sederhananya kan, Tuhan tolonglah, berikan aku, dijagalah aku selama aku tidur, betul? Saudara bayangkan, saya dan saudara tidur, itu Allah melek terus melihat saya dan saudara. Baru satpamnya siapa? Bayangkan itu. Tetapi Allah yang mulia itu rela melakukannya. Mengapa? Karena dia mengasihimu. Karena dia menjadikan Anda miliknya, berharga. Karena itu, jangan suruh-suruh itu Allah. Jangan suruh-suruh dan jangan paksa-paksa. Karena ketika engkau paksa, dia bukan lagi Allah. Saudara-saudaraku, arti pemerintahan Allah bagi kita adalah Allah memelihara. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, beberapa suku di Indonesia, saudara-saudara memiliki tradisi yang baik, menghormati orang tua. Oke ya, beberapa suku di Indonesia. Oke ya, ketika orang tua meninggal, maka diberikan nisan yang begitu mewah, luar biasa, dan menghabiskan begitu banyak harta. Hebat, menghormati. Tidak ada salahnya, saudara-saudara. Tidak ada salahnya. Persoalannya adalah, saya ingin kasih tahu saudara-saudara. Jangan hanya mengasihi orang tuamu, papa mamamu, engkau kah, nenekmu, begitu, pada waktu mereka mati saja. Biarlah mereka bisa menyelesaikan hidup dengan lega, merasakan pemeliharaan Allah yang luar biasa, oleh karena engkau dalam kesulitan hidupmu, dalam keterbatasanmu, terwujud, terekspresikan bahwa engkau mengasihi mereka. Sekalipun mungkin saja mereka menjengkelkan. Saudara-saudara, pernahkah engkau itu merasa jengkel? Ketika mamamu yang maaf sudah di atas 70 tahun itu, ceritanya itu lagi. Amin? Amin saudara-saudara? Baru saudara mengatakan, mama itu lagi cerita. Baru kalau enggak itu apa lagi yang diceritain? Ingat baik-baik ketika kita masih kecil. Waktu kita mau bobo itu, biasanya ada satu cerita yang tiap malam mamamu itu diminta oleh saudara untuk cerita mama. Oke ya. Dan mama kita itu dengan setia cerita itu ulang. Memberitahu kepada kita bagaimana berbahasa. Itu papa itu papa. Ini mama. Terus begitu. Dia tidak pernah jengkel. Dia tidak pernah lelah. Sampai membuat saya dan saudara mengerti mana papa, mana mama. Oke. Jadi ketika papa mamamu hari ini ngulang terus. Jangan jengkel. Kasihi dia terus sampai dia menutup mata. Amin saudara-saudara. Jadi ekspresikan kasihmu jangan hanya ketika mereka tiada. Justru ketika mereka masih ada. Saudara-saudara, dibutuhkan ketundukan tiap hari. Ini bukan momentum yang begitu saja, tidak. Tiap hari. Sehingga keluargamu menjadi keluarga yang menjadi saksi Tuhan. Tiap hari. Kemanapun kau pergi, bertemu dengan siapapun, kapanpun. Dibutuhkan pertanggungjawaban manusia akan hidupnya. Kita kemarin sudah bahas. Saudara, arti kebangkitan Kristus, deklarasi bahwa dia adalah Tuhan, sang penguasa hidup dan kematian. Nah, maka giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang ke-58. Saudara, sadarkah engkau bahwa sebelum bagian ini ditulis oleh Paulus, dia menulis 3 pasal yang luar biasa. 1 Korintus 12 sampai 14. Itu berbicara mengenai satu tubuh.
Kita adalah anggota tubuh Kristus. Saya ingin menegaskan ini dalam perayaan Paskah kita. Jangan pernah saudara-saudara berpikir bahwa engkau bukan anggota tubuh. Jangan pernah. Gambaran Paulus, saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus. Artinya apa? Engkau unik. Bisa jadi saya sebetulnya tangan. Bisa jadi saya itu sebenarnya mulut. Saya bisa jadi hanya mata. Tetapi ingat baik-baik, mata tidak bisa menjadi kaki, kaki tidak bisa menjadi mata. Hidung tidak bisa menjadi telinga, telinga tidak bisa menjadi hidung. Dia ditempatkan begitu rupa, unik. Karena itu satu tubuh bisa bergerak, dia bisa berderap, dia bisa terus menerus hidup. Hanya karena beberapa alasan. Satu, karena kesatuan. Bayangkan kalau kaki kanan kaki kiri tidak bersatu, saudara ya, itu sebuah begitu rupa, begitu jalan, itu seperti apa saudara? Seperti hantu. Tapi dia begitu serasi, yang mana duluan kah, begitu. Sudah tidak usah pikir, langsung itu otomatis. Karena kesatuan. Tapi yang kedua jangan lupa, karena keberfungsian. Dia berfungsi. Saya minta maaf, itu tadi opa-opa itu, harusnya enggak di kursi roda toh? Di dunia nyata dia mungkin saja nggak bisa berjalan. Tapi tadi waktu saya berdoa dia berjalan itu. Yang namanya drama saudara-saudara toh. It's okay gitu toh. Nah karena bukan mata isunya ada itu ya saya doakan toh. Itu berarti berjalan mereka toh. Nah sering baik-baik. Ketika anggota tubuh tidak berfungsi maka dia akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Karena itu di gereja itu saudara. Jangan pernah saya dan saudara menikmati aku menjadi anggota tubuh yang paling berfungsi. Jangan pernah. Karena kalau itu terjadi, maka saudara sebetulnya mempersempit ruang gerak anggota tubuh yang lain. Bagaimana realnya? Gampang. 3 kali saya, 3 kali di sini kita sama-sama. Berbeda-beda itu pemain musiknya. Ya, yang waktu itu kemarin itu Jumat itu ada gayanya sendiri. Hari ini luar biasa, saya dari tadi saya ngeliatin aja itu, weh semangat betul itu weh begitu, beda toh? Gak apa-apa, kita gaya itu memang beda-beda, it's okay, tapi untuk kemuliaan Tuhan, ya toh? Sekali lagi, anggota tubuh ketika tidak bersatu dan tidak berfungsi, selesai sudah. Karena itu, bagi yang bisa main musik, buatlah anggota tubuh-tubuh yang lain itu juga bisa bermain musik kalau memang itu karunianya. Bagi saudara-saudara yang memang di balik layar, saudara membutuhkan orang-orang itu juga. Saudara rekrut itu juga menjadi anggota tubuh yang memang berfungsi untuk itu. Dan lain sebagainya. Saya kerap kali menegur saudara-saudara. Berapa banyak kali, tiap kali ibadah, setiap kali kegiatan gereja, itu lagi. Kemana anggota tubuh yang lain? Berilah dia hak yang sama, latihlah dia. Kawani dia, teguhkan dia, satukan hatimu dengan hatinya untuk memuliakan Tuhan. Anggota tubuh Kristus bisa giat melayani Tuhan tadi itu, hanya karena dia itu bersatu dan berfungsi. Nah saudara-saudara, mari kita lihat sekarang kebangkitan yang memerdekakan, kebangkitan yang membuat saya dan saudara menang. Itu karena apa? Karena merdeka pemahaman. Aku memiliki kredo yang jelas dan kredo itu akan kubawa sampai mati dan membuat matiku berharga di hadapan Tuhan. Dan dilihat sama manusia. Karena aku kemudian bersama dengan Allah sang pemilikku selama-lamanya. Merdeka pengakuan, Yesus yang sulung dan karena dia yang sulung bangkit, maka aku pun sebagai miliknya akan bangkit bersama-sama dia. Itu bukan hanya pengharapan, itu kepastian. Merdeka dalam pemerintahan Kristus. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berfungsilah, jangan berebut. Berfungsilah dan tetap bersatulah karena engkau anggota tubuh Kristus. Tuhan berkati saudara-saudara, selamat Paskah dan terus rayakan kemenangan untuk giat selalu dalam pelayanan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak. Tidak banyak waktu yang mungkin saudara ada dan saudara siapkan di hari-hari dalam rutinitas saudara untuk memahami dan untuk membuat
membuat Anda memaknai apa yang terjadi. Saat ini coba lihat kembali, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan membangkitkan engkau, mengubah statusmu, kapan engkau akan memulai hidup dalam status yang baru? Dalam bentuk apa saya dan saudara akan menjalani kehidupan yang baru itu? Untuk apa sebetulnya? Apakah hanya karena egois saya? Atau karena supaya orang lain bisa melihat ada alternatif kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia, dan untuk itulah kita harus tunduk kepadanya. Merdekalah karena Kristus telah membuat engkau menang. Tuhan, bertahtalah, berdaulatlah, pimpin kami terus dalam kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, sehingga manusia melalui kami banyak yang mengenal Engkau dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang membuat kami juga bangkit bersama-Mu. Amin. Kasih yang sempurna, kasih juru selamatku, tak pernah menyerah, mengasihi diriku. Dan ku hidup bagi nama-Mu, kerajaan-Mu.
Kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dan juga kita telah diberkati oleh pujian yang indah dari One Identity. Tak pernah menyerah, mengasihi saya dan kita semua. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi setiap kita. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Dibacakan pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, mari kita bertepuk tangan. Pujilah Dia sebab Dia yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan haleluya. Haleluya. Dibacakan pastinya
berdiri. Haleluya, karena panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi jemaat, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita menyerahkan persembahan kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah bangkit membuktikan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Untuk itu malam hari ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami. Pakailah persembahan ini ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua pihak yang mengelola. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, serta hikmat. Kami bersyukur untuk persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kami diizinkan Tuhan untuk hari ini kembali merayakan kebangkitan Kristus. Biarkan melalui perayaan ini, bahkan sejak kami mengikuti ibadah doa Getsemani, ibadah Jumat Agung, sampai pada malam ini dalam perayaan Paskah, Tuhan Engkau secara pribadi berbicara kepada setiap kami, supaya di dalam perjalanan hidup iman kami, momen tahun 2023 ini membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Kami betul-betul menjadikan Kristus Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini ketika kami bersorak di dalam kemenangan Kristus atas kematian, itu membuat kami sungguh-sungguh ke depan menjalani hidup kami dengan benar. Kami menjalani hidup kami sebagai orang percaya yang mengalami kemenangan Kristus. Bapa, kami berdoa, siapapun kami, apapun posisi kami di tengah-tengah gereja Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan setiap bagian yang ada pada kami di tengah-tengah tubuh Kristus. Kami mau berdoa untuk panitia Agape Ministry. Tuhan, Engkau berkati panitia Agape Ministry satu persatu. Tuhan memberkati setiap hal yang mereka lakukan, membuat mereka sungguh-sungguh boleh melihat bahwa setiap pribadi dimampukan melakukannya itu karena kemampuan dari Tuhan, dan segala sesuatunya hanya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Dr. Haryanto. Kami berdoa Tuhan berkati rencana besok akan kembali ke kota Bandung. Tuhan berkati bersama keluarga. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Tuhan berkati dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai dia untuk mewartakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan keluarga Bapak Frankie Anthony. Kami serahkan keluarga Pak Frankie ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, memberkati mereka, supaya dalam hidup mereka, mereka juga dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami yang ada malam ini, di tempat
kami masing-masing, di kemampuan kami masing-masing, di hidup yang kami jalani masing-masing. Biarkan sepanjang kami masih hidup di dunia ini, kami dipakai Tuhan untuk jadi alat Tuhan, supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia menang di dalam dunia ini. Dia menang dan terlihat dari hidup kami, dan di dalam kemenangannya kami memiliki kekekalan itu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kemuliaan bagi Allah. pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Allah yang telah menyatakan karyanya dalam puji-pujian kami. Segala kemuliaan bagi Allah yang telah menyatakan karyanya di dalam firman yang disampaikan kepada kami malam ini. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan memohon berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, silakan mengambil waktu teduh pribadi. Saya kembalikan kepada MC. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berakhirnya ibadah tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara perayaan Paskah Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Palu tahun 2023. Agape Ministry mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan yang bangkit bagi kita. Selamat malam, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, dalam sepekan ini kita melewati hari Minggu ini dengan penuh rasa bahagia dalam penyertaan Tuhan. Mari kita melihat warta gereja Minggu 9 April 2023. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKI Palu mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Dr. Herianto yang telah melayani di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan hamba Tuhan diundang untuk ke depan dengan foto bersama. Hari ini Komisi Misi mengadakan safari Paskah di Pos PI Ampana, Tentena, Tontowea, dan Masara. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan hamba Tuhan diundang Agape untuk Ministry ke depan. mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Palu yang telah mendukung Sekali lagi majelis dan Paskah hamba GKI Tuhan sehingga GKI Palu. terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Setiut mengajak kaum muda untuk ikut dalam konser doa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023. Mari kami mengajak seluruh kaum muda untuk ikut bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan dan majelis GKI Majelis Palu bersama pembicara mengucapkan dulu. Selamat Majelis Paskah. bersama pembicara Tuhan dulu ya. Yesus Iya memberkati. Bapak. Tunggu. Majelis dan pembicara dulu, baru hamba Tuhan gabung. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Buletin Gereja. Demikian warta gereja minggu ini. Saya Vera dari Istanbul, Turki.